إنجاز، ولكن هنا خطيرة. مارسيلينو روميني، وهدف التقدم. Timnas Indonesia unggul 1-0 melawan Bahrain di babak pertama pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia mencoba bermain mendominasi pertandingan sejak menit pertama. Patrick Kluivert memainkan Ole Romenech, Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand di lini serang. Hasilnya Ole Romenech menjebol gawang Bahrain setelah menerima umpan crossing cantik dari Marcelino Ferdinand di lini pertahanan tim tamu pada menit ke-24. Setelah gol yang dicetak Romenech, Indonesia tampil lebih menyerang. Beberapa pemain tim Garuda merepotkan pertahanan Bahrain. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan sindiran menohok kepada timnas Indonesia menjelang bentrokan kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran itu dilontarkan Dragan Talajic dalam sesi konferensi pers sebelum duel, Senin. Ketika itu, Talajic mengisyaratkan keheranan dengan timnas Indonesia yang selalu menambah pemain-pemain baru. Menurut Talajic, pemain-pemain baru ini merupakan pemain naturalisasi dan bukan berasal dari murni pemain-pemain Indonesia. Saya sering menonton pertandingan Indonesia. Setiap menonton saya melihat ada 2-3 pemain baru, tapi dari Belanda dan dari Inggris, tidak ada dari Indonesia. Kalian punya jutaan penduduk, tapi kebanyakan yang datang justru dari Belanda, kata Talajic. Sejak era pelatih Shin Tae-yong yang berlanjut ke kepengurusan Erick Thohir, proyek naturalisasi timnas Indonesia belum berhenti. Yang terbaru, skuad Garuda menambahkan Dean James, Joey Pelupesi, dan kiper Emil Audero ke dalam daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret. Kendati dikritik, sejatinya pemain-pemain naturalisasi ini cukup memberikan efek positif untuk timnas Indonesia. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Merah Putih bisa memberikan perlawanan kepada Australia, Bahrain, hingga Arab Saudi. Laga antara timnas Indonesia kontra timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam dipastikan berjalan dengan semarak. Sebab, laga itu akan dihiasi aksi koreografi dari kelompok pendukung supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia. Mereka bahkan telah mengunggah proses persiapan pembuatan koreografi itu di media sosial. Mereka tampak menempatkan ribuan bendera di tribun sisi utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. La Grande Indonesia pun memberikan pesan menarik kepada timnas Bahrain. Mereka siap membuat Ismail Abdul Tif tidak nyaman selama menjalani laga di SUGBK. Bahrain, kami menunggu kalian di Gelora Bung Karno, kata La Grande Indonesia. La Grande Indonesia selalu menyajikan aksi menarik setiap timnas Indonesia berlaga di SUGBK Jakarta. Aksi itu sudah dimulai sejak tim Garuda berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tema yang dipilih pun beragam. Namun, yang paling diingat sampai saat ini adalah koreografi Godzilla yang terpampang dalam laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang November lalu. La Grande Indonesia tidak sendirian dalam beraksi. Ultras Garuda yang biasa menempati sisi selatan tribun SUGBK juga kerap melakukan aksi serupa. Tristan Guijer buka peluang bela timnas Indonesia. Guijer sendiri mengatakan bahwa dirinya tak menutup pintu di kemudian hari untuk menjalani proses naturalisasi. Sebab, fokusnya saat ini adalah sembuhkan cedera dan dapatkan menit main di klub. Nama Guijer sempat ramai diperbincangkan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu. Guijer pun tidak menutup peluang soal kemungkinan membela timnas Indonesia. Namun kata dia, fokusnya saat ini adalah pemulihan cedera dan berjuang mendapatkan tempat di Ajax Amsterdam. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Guijer. Lebih lanjut, Guijer turut memantau timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku ini mengakui skuad Garuda alami perkembangan.
Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, mendapatkan pengakuan khusus dari Van Dijk jelang laga kontra Bahrain. Skuad Garuda akan menjamu The Reds pada matchday ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain segera digelar di SUGBK Jakarta Selasa malam WIB. Skuad Garuda akan kembali diperkuat striker FC Vidender, Ragnar Oratmangoen, setelah sebelumnya sempat absen karena akumulasi kartu. Namun, duet Ragnar Oratmangoen dengan Rafael Struijk sejauh ini gagal menjadi pencetak gol konsisten yang dibutuhkan timnas Indonesia. Patrick Kluivert pun telah beralih ke bakat lain untuk memperkuat lini depan skuad Garuda kali ini, yakni Ole Romeni. Ole Romeni memiliki pengalaman yang cukup menjanjikan di Eredivisie Liga Belanda bersama NEC Nijmegen, FC Emmen, dan FC Utrecht. Penyerang berusia 24 tahun itu sekarang bermain di Championship alias kasta kedua Liga Inggris untuk Oxford United. Belakangan, pengalaman dan kualitas Ole Romeni mendapatkan pengakuan dari mantan striker timnas Indonesia, Sergio Van Dijk. Bahkan, mantan pemain Persib Bandung itu menaruh harapan yang besar terhadap Ole Romeni yang telah mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Ia memiliki sejumlah pengalaman pada level yang bagus, jadi saya berharap banyak padanya, kata Van Dijk. Lantas, akankah sang penyerang keturunan Medan itu akan kembali mencetak gol di laga selanjutnya setelah mendapat pengakuan dari Van Dijk? Mari nantikan. Eliano Reijnders mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter skuad Garuda. Menurutnya, dimanapun tim berada, sorotan dan dukungan selalu mengiringi langkah mereka. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kandang melawan Bahrain di SUGBK menjadi pertandingan krusial bagi mereka. Reijnders yang baru pertama kali merasakan atmosfer ini mengaku terkejut dengan antusiasme supporter timnas Indonesia. Sementara itu, manajer timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa persiapan tim terus berjalan maksimal jelang laga melawan Bahrain. Meskipun beberapa pemain seperti Sandy Walsh, Ole Romeni, dan Maes Hilgers masih membutuhkan perawatan, kondisi pemain secara keseluruhan cukup baik. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Laga melawan Bahrain menjadi penentu langkah mereka selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.